Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya Wiga Rahmayanti dengan NIM P2A62335, mahasiswa Mapendas angkatan 2023 Universitas Jambi. Hari ini saya akan melakukan review terhadap jurnal mengenai TPACK. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah TPACK. Selamat memperhatikan. Ada beberapa jurnal mengenai TPACK yang saya temukan. Beberapa jurnal mengenai TPACK yang saya temukan berjudul yang pertama, pengembangan Big Book dengan model TPACK dalam meningkatkan kemampuan literasi menulis anak SD. Brilliant, Jurnal Riset dan Konseptual, Volume 7, Nomor 3, Agustus 2022. Judul yang kedua adalah Pelatihan Desain Teknologikal, Content Knowledge Pembelajaran Matematis menuju Pendidik Profesional. Di Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, Mei 2022, 98-106. Dan judul yang ketiga adalah Analisis Komponen TPACK Guru SD sebagai kerangka kompetensi guru profesional di abad 21 di Jurnal Basi Cedu Volume 5 Nomor 4 tahun 2021 halaman 1918 sampai 1925. Dari jurnal-jurnal mengenai TPACK yang saya temukan ini, saya sangat tertarik untuk mereview salah satu jurnal yang berjudul Pengembangan Big Book dengan model TPACK dalam meningkatkan kemampuan literasi menulis anak SD. Di dalam jurnal ini, yang pertama kali dijelaskan itu adalah mengenai abstraknya. Abstrak dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan ini mengadopsi model Brock and Gold dengan tahapan yang terdiri dari penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan pengembangan formulir pendahuluan, pengujian pendahuluan, utama revisi produk, uji coba lapangan utama, revisi produk operasional, uji lapangan operasional, revisi produk akhir, dan mendesiminasikan produk. Subjek uji lapangan pendahuluan adalah kelas 4, 5, dan 6 dengan menggunakan metode random sampling. Hasil penelitian menunjukkan jika pengembangan Big Book model TPACK divalidasi dengan skor sebanyak 92% dari ahli materi, 92% dari ahli media, dan 92% dari ahli pembelajaran. Kemampuan siswa setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan Big Book model TPACK dapat meningkat kemampuan menulisnya dari 42% menjadi 92%. Kemudian, di bagian pendahuluan, saya merangkum bahwa di dalam pendahuluan ini mereka menjelaskan mengenai bahwa pendidikan anak sekolah dasar ini adalah wahana pendidikan dalam mengembangkan dan membentuk dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi kerangka dasar. Bahasa merupakan salah satu perkembangan yang harus distimulasi. Dalam literasi tentu memerlukan pemahaman dan kesadaran dasar. Hasil observasi pada siswa kelas tinggi di SDI Wildan Mukhaladun diketahui jika banyak siswa yang mengalami kesulitan menulis, khususnya dalam mengembangkan kalimat menjadi paragraf. Di samping itu, kegiatan literasi masih sangat minim dilakukan di sana. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan salah satu pengembangan yakni mengembangkan Big Book dengan model pembelajaran TPACK untuk meningkatkan kemampuan literasi kelas tinggi SDI Wildan Mukhaladun. Mungkin itu inti dari pendahuluan yang saya dapatkan dari jurnal tersebut. Selanjutnya, di jurnal ini memaparkan hasil dari jurnal ini menjelaskan intinya hasil validasi ahli itu menghasilkan
bahwa media pembelajaran pada Big Book dengan skor 92%. Di samping itu, ahli materi pembelajaran melakukan penilaian uji validitas produk kepada ahli bidang materi pembelajaran. Penilaian sangat valid didapatkan media Big Book ini dengan persentase keseluruhan sejumlah 92%. Dari segi bahasa, guru sebagai ahli bidang materi pembelajaran yang menerima penilaian perihal uji kelayakan produk secara menyeluruh, hasil validasi dengan jumlah persentase 92%, Big Book ini memperoleh penilaian layak. Maka tingkat pencapaian interval 81% sampai 100%. Hasil validasinya menyatakan sangat valid. Big Book yang sudah divalidasi selanjutnya diterapkan kepada siswa. Siswa di sini adalah siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Diberikan materi terkait menulis cerita dengan model pembelajaran TPACK dan menggunakan bahan ajar Big Book. Dari kegiatan tersebut, diketahui jika terdapat tren kenaikan keterampilan siswa menulis cerita yang awalnya hanya 42%, ini kemudian meningkat menjadi 92%. Menurut saya ini peningkatan yang sangat signifikan. Mungkin itu inti dari hasil yang dipaparkan dalam jurnal ini. Selanjutnya, jurnal ini menjelaskan mengenai metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, atau yang mungkin biasa kita kenal dengan metode pengembangan. Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiono yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan formulir, pengujian pendahuluan, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk operasional, uji lapangan operasional, revisi produk akhir, dan akhirnya adalah mendiseminasikan produk. Berikut adalah skor evaluasi terhadap pilihan responden menurut Sugiono. Terdapat 5 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, jelek, dan juga sangat jelek dengan rentang nilai 5 sampai dengan 1. Di dalam penelitian ini menuliskan, selain untuk mengetahui persentase hasil skor evaluasi dapat ditentukan menggunakan rumus perhitungan dengan rumus yaitu PS sama dengan S per N dikali 100%, dengan keterangan bahwa PS itu adalah persentase, S adalah jumlah responden yang menjawab, dan N adalah total item. Selanjutnya, persentase kualifikasi yang diperoleh diinterpretasikan ke dalam kategori kualifikasi berdasarkan tabel yang ditampilkan berikut ini. Ini adalah tabel kriteria kualifikasi analisis presentase validasi ahli, responden guru dan siswa menurut Sugiono tahun 2017. Berikut adalah gambar diagram dari hasil validasi Big Book dari validator yang ditampilkan pada penelitian ini, di mana hasilnya adalah ahli media itu mendapatkan hasil validasi 92%, ahli materi juga 92%, dan ahli pembelajaran juga 92%. Itu adalah hasil validasi Big Book dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, dijabarkan juga melalui gambar diagram berikut. Gambar diagram mengenai tren kenaikan keterampilan siswa menulis cerita, di mana sebelumnya mendapatkan persentase 42% dan meningkat hingga akhirnya mencapai 92%. Selanjutnya, dalam review jurnal ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang saya temukan. Seperti yang kita tahu bahwa jarang sekali kita menemukan sesuatu yang sangat sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dari review jurnal yang telah saya lakukan terhadap jurnal ini, inti kelebihan yang saya temukan dari jurnal ini, saya menyadari bahwa jurnal ini benar-benar telah menerangkan uji validitasnya secara lengkap, beserta hasil penelitian itu dijabarkan secara sistematis. Namun ada hal yang tidak saya temukan dalam jurnal ini. Di dalam jurnal ini saya tidak menemukan penulisan kajian literatur yang digunakan secara terpisah dalam jurnal ini. Itulah hasil review dari salah satu jurnal mengenai TPACK. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.